lagi di kantor Belajar Plus. Ayo ikut ke dalam. Kami disuruh buat mempelajari kalau di dunia udah masuk dunia kerja tuh, terutama profesi-profesi yang berkaitan sama IT itu dia gimana aja cara kerjanya. Terus yang pertama, Belajar Plus itu apa sih, Mas? Jadi Belajar Plus itu startup edtech, Indonesia teknologi ya. Tapi kita itu geraknya di B2B, jadi kita tuh nggak langsung ke siswanya, tapi kita klien kita itu sekolah. Jadi kita tuh bikin ekosistem pembelajaran digital untuk yang melibatkan antara sekolah, penerbit sama siswanya. Jadi gitu. Ini produk-produknya kami itu, jadi pertama dari sisi sekolah kan kita buatin mereka website sekolah. Nanti di sana mereka bisa tambahin ada fitur-fitur tambahan yang mereka bisa beli itu e-learning, e-library, sama nanti ada absensi digital juga. Nah, gitu. Jadi kalau yang e-learning itu ya kayak Google Classroom lah sama kurang lebih. Kalau yang e-library ini yang sebenarnya perpustakaan digital sekolah gitu. Nanti bukunya sendiri itu dibeli dari, jadi kita punya aplikasi penerbit juga, mereka bisa mengupload buku-bukunya mereka di situ. Nanti mereka sekolah beli ke sana, nanti nah sekolahnya itu yang bisa ngatur untuk peminjaman buku antar siswanya itu kayak gimana gitu sih. Terus udah berjalan berapa tahun, Mas? Ini sih baru dari tahun lalu Agustus mulainya. Setahun? Ya. Kalau buat orang-orangnya udah ada berapa divisi, terus ada berapa orang gitu? Sebenarnya kalau di tech-nya sendiri, kalau sebenarnya ada marketing, ada yang CEO office juga. Jadi CEO office itu yang ngurusin apa ya, administrasi sama manajemen yang yang untuk kantor ya. CEO office kan artinya kantor CEO ya, kan CEO kan ngurusin banyak hal, finance, marketing, nah itu sebenarnya kayak tangan kanannya dia itu di situ CEO office. Jadi administrasi banyaknya buat finance, perizinan, sama ya marketing tapi yang internal lah. Habis itu ada yang marketing, tapi marketing ini kita sekarang itu ada yang online sama offline ya. Kalau online itu baru aja di sosial media gitu, tapi itu saja online. Kalau sebenarnya offline itu kan kita kalau sekolah itu sebenarnya sekarang bisa ngeluarin datanya cuma dari dana bos ya. Jadi makanya kita approach ke sekolah itu offline lewat sales gitu. Jadi per area itu nanti ada di seluruh Indonesia itu ada. Aku kurang tahu area itu mana aja ya. Tapi marketing offline ini isinya ada beberapa area manager lah. Jadi satu area itu nanti dia yang approach sekolah-sekolah untuk beli aplikasi Belajar Plus itu. Nah, mungkin kalau tag-nya sendiri ya, mungkin kalau kalian kan tag sendiri. Tag di sini tuh pertama ada itu yang CTO-nya itu aku di sini. Habis itu di sini aku langsung ke bawahnya itu ada front end, back end, sama mobile. Nah itu per divisinya ini ada lead-nya masing-masing. Nah lead-nya masing-masing ini baru punya anak-anak sendiri software engineer lainnya. Jadi tadi apa, front end, back end, mobile, sama lagi DevOps. Kalau DevOps ya, DevOps itu yang ngurusin deployment sama operasional tapi untuk tag-nya. Nah, berhubung di sini kami ceritanya mau mendalami lagi tentang yang Android, tentang yang mobile. Nah, itu tuh saya baca dari LinkedIn-nya Mas Sidik kan ini pakainya Flutter. Nah, itu kenapa milih Flutter gitu? Sederhananya karena memang Flutter lebih enak. Sederhananya memang lebih enak aja. Dulu aku awalnya native ya. Native itu pakai Java atau Kotlin, cuma aku dulu pakainya Java. Cuma setelah kenal sama Flutter, dan Flutter itu keunggulannya itu dia bisa diinstal di lain tempat gitu. Ada satu itu bisa di Android, bisa di iOS, bahkan bisa di Windows. Sekarang bisa di Linux juga. Di web juga banyak. Cuma yang kita pakai sekarang itu yang di Android sama yang iOS mau baru direncanakan. Ya, seperti itu. Kalau mungkin kalian tahu mobile itu sebenarnya ada 3 paradigma kan. Yang pertama itu yang hybrid dulu yang pakai namanya apa? Cordova, itu kan HTML ya, bikin web, tapi itu menurut kita nanti convert ke mobile kan. Nah itu, tapi jelek, soalnya kan dia bikinnya web, tapi jadi dia nggak bisa akses beberapa kemampuan yang dimiliki oleh native kan. Nah sebenarnya harusnya kalau mobile itu kayak yang Mas Sidik itu kayak native, tapi sendiri-sendiri sama
codebase-nya sendiri. Kalau Android harus pakai Kotlin atau Java, kalau iOS harus pakai Swift. Tapi kalau misalnya pakai Flutter itu kan Flutter itu nanti kodenya bisa di-compile nanti bisa dijalani di beberapa rantai. Jadi bisa di satu codebase saja tapi bisa buat kita di Android, iOS, web juga bisa, desktop juga bisa gitu sih. Dan experience-nya secara developer experience-nya emang lumayan enak dari Google juga yang develop gitu sih. Kalau kekurangannya? Kalau kekurangannya Flutter ya Ini sih, kalau yang aku alamin memorinya kalau bikin aplikasi pakai Flutter itu lebih besar. Itu sebenarnya kekurangan utama dari Flutter sih. Yang lainnya kalau yang lainnya sih sebenarnya kalau Android itu sebenarnya cukup enak sih, cukup tidak ada kekurangannya kalau Flutter. Tapi mungkin kalau kayak webnya kita nggak pakai Pixie, tapi kalau kita nggak pakai sebenarnya kan lebih enak satu codebase, webnya juga saya Flutter aja dengan gitu kan. Tapi kenapa enggak? Soalnya Flutter itu SEO-nya jelek nanti kalau pakai web. Soalnya dia kan kanvas gitu kan. Jadi kalau Google kan dia pengen ngecek teks-teksnya itu. Kalau misalnya kamu bikin website tentang edukasi, terus nanti nulis matematika atau soal matematika nanti kebaca gitu kan. Tapi kalau Flutter itu dia nggak baca, soalnya itu kan kayak animasi gitu, jadi bukan tulisan gitu. Makanya kita nggak pakai web. Tapi kalau untuk Android, untuk mobile, kalau mobile bagus sih Flutter. sebenarnya cuma di ukuran itu tadi. Ya. Kalau cepatnya masih nyaingin yang aktif, lebih cepat. Kalau Kecepatannya juga, kelebihannya itu proses developmentnya jauh lebih cepat. developer experience-nya sih biasanya yang di OS. Soalnya kalau kamu pakai yang React Native atau semacamnya itu, kalau tinggi itu belum render gitu ya. Kalau Flutter itu langsung ada namanya hot restart sama hot reload itu tadi. Kalau workflow-nya di sini dari tim tech mungkin dari tim bisnis atau misalnya dari tim produk terus tiba-tiba masuk ke tech tuh flow-nya gimana gitu untuk development? Nah itu sebenarnya bisa ya aku ya. Nah itu biasanya kan aku yang ngurusin progress report sama investor sama CEO-nya ya. Ya harusnya kita lebih itu sih. Idealnya kan kita agile dan inisiatifnya langsung deploy, terus kita cari feedback baru kita kembali lagi kan. Tapi sekarang ada executive driven sih, jadi emang kita lebih ke banyaknya flow-nya itu kayak flow proyekan. Jadi emang dari inisiatifnya langsung datang dari POD-nya, board of director-nya itu. Tapi kalau kita sendiri workflow-nya kita masuk tetap kita pakainya Scrum ya. Jadi sekarang kita sprint 2 minggu, satu sprint 2 minggu. Terus nanti sprint kita sekarang ada sprint 0 itu untuk planningnya. Jadi untuk menyesuaikan untuk semuanya ya, ngekalkulasi sprintnya itu gimana sama inisiatif-inisiatif yang mau diambil gimana itu sebenarnya di sprint 0 itu. Biasanya cuma 1 minggu toh itu untuk nyiapin semua kebutuhan kita beberapa hari depan. Nah satu sprint itu ya berarti 2 minggu. Biasanya hari Senin itu ada sprint planning. Jadi yang udah produk kan kalau sprint itu kan kalau Scrum itu kan kita pertama bikin produk backlog waktu itu. Nah waktu kita mau masuk sprintnya, waktu sprint planning itu kita bikin sprint backlog. Ini kita udah ngambil dari backlog yang banyak, ini kan misalnya ada 10 feature gitu. Nah sprint ini kita sprint planning itu masukin sprint backlog itu cuma 5 feature, tapi kita detailin di sprint backlog itu. Nah itu sprint backlog itu udah lebih detail sampai task-nya. Kita udah sampai task-nya, nanti selama 2 minggu, satu sprint itu kita eksekusi, ngerjain. Nanti pas Kamis minggu depannya kita tuh sprint review kan biasanya kita Jumat, tapi kenapa kita Kamis biar nanti Jumatnya masih ada waktu untuk mendokumentasi hasil reviewnya kemarin. Jadi setiap hari kita kan sprint review ya, tapi pas eksekusi itu kita setiap hari ada stand up, stand up ya, tiap hari itu kita ketemu, tapi jadi kita ketemunya itu kalau aku cuma ketemu sama liriknya aja, mobile, backend sama frontendnya cuma ngobrol sama mereka, terus nanti mereka yang stand up sendiri ke anaknya masing-masing. Jadi stand up itu kan formatnya kayaknya cukup normal ya. Jadi kemarin udah ngapain, hari ini mau ngapain, sama kemarin ada beberapa hari yang menghambat perasaannya hari ini gitu. Nanti mereka sendiri yang ke anak-anaknya sendiri, si backend baru ngomongin ke anak engineer lainnya kita progresnya kayak gimana buat hari ini. Nah itu. Tadi kan sprint habis itu kan Kamis tadi sampai Kamis harusnya sprint review ya. Sprint review itu lebih ke kita formatnya kayak dog fooding sih. Istilahnya dog fooding itu nyoba produk kita sendiri gitu. Jadi nanti aku sama yang lain sama desainernya itu yang review dari backend sama frontendnya. Jadi mereka ngedemoin apa yang udah mereka bikin gitu. Kita juga nyobain masing-masing. Kalau mobile juga dia biasanya bikin APK terus nanti
Nah, kita pada nyobain. Dari situ nanti kita ngumpulin itu kan, dapat beberapa review bug-bugnya apa sama yang kurang bisa dibenapin apa kan. Nah itu nanti kita tentuin yang ini mau diselesaikan dari Jumatnya apa, atau yang mau di-push ke hari ke sprint berikutnya apa. Nah kayak gitu. Nanti biasanya saat Jumat itu kita ya tadi ngerapin dokumentasi tadi, sama kadang ada sprint retrospektif. Jadi ada review, ada retrospektif. Review itu kan untuk produknya. Kalau retrospektif itu untuk prosesnya. Jadi kayak selama satu sprint ini kita ada kekurangan apa sih? Apakah planningnya kurang detail, atau ada planningnya terlalu optimis dari kemarin apa yang berubah, atau kayak dulu kayak ya prosesnya sih, lebih ke prosesnya bukan produknya. Jadi kayak stand up-nya aku mau review kemarin kan stand up. Nah stand up itu kayaknya kalau orangnya sebanyak ini kayaknya terlalu lama, dipecah aja di kayak aku cuma sama leadnya aja, nanti yang sama tim biar mereka gitu. Itu kan hasil dari retrospektif itu. Jadi review itu ada review produknya, kalau retrospek prosesnya biar lebih efisien gimana gitu ke depannya. Oke. Terus kalau, nah kan masnya, oh ya satu lagi, tadi kayaknya kita belum ada sesi kenalan ya mas. Oh iya. Di video ya, mungkin boleh kenalan dulu sama posisinya, sama mungkin job desk-nya ngapain aja, kalau misalnya CTO ngapain aja. Iya. Kalau Aku sih, ya. boleh kalau dia sih. Yes, nama aku kan Muhammad Siddiq, biasa dipanggil Siddiq. Terus di sini sebagai Flutter developer, bagian leadnya, oke. Gitu. Kalau job desk-nya, yang pertama nge-planning sebenarnya membicarakan tentang apa yang dibilang sama Mas Sandro tadi tentang backlog. Jadi kita membahas apa aja yang mau dikerjakan, itu koordinasi sama tim lain. Dari tim mobile-nya, koordinasi dengan desain, koordinasi dengan backend, kebutuhan datanya seperti apa kayak gitu. Terus setelah planningnya terpenuhi, terus dari mobile itu juga bahas tentang desain juga, jadi koordinasi sama desainer juga. Apakah desain ini bisa diimplementasikan, apakah desain ini nantinya sesuai dengan desain sistem seperti itu. Dan kita diskusi sama produk desainnya. Kemudian habis itu kalau udah fix desainnya seperti apa, baru kita mulai mengerjakan bagian user interface-nya, untuk aplikasinya. Sementara kita mengerjakan user interface-nya, itu dari backend biasanya mereka sambil dan sudah mengerjakan beberapa bagian dari backend-nya. Nah di situ kita bebarengan nih UI sama backend. Terus ntar kalau backend selesai kita koneksikan API-nya seperti itu biar aplikasinya jadi secara total gitu. Kalau setelah itu ntar jadi backend jadi, UI jadi, aplikasi jadi, terus seperti yang dibilang sama Sandro tadi, baru ada semacam internal testing. Ketika ketemu bug kita ngerjain bugnya kayak gitu. Kalau udah selesai ya udah project jadi kayak gitu. Itu untuk flow dari mobile sih kayak gitu sih. Ya itu tadi, mobile itu fokusnya pastinya bikin aplikasi mobile-nya kan. Tapi untuk bikin itu harus banyak koordinasi sama tim lain. Tim lainnya itu Gitu. backend sama desain. Karena desain kan itu dia yang bikin, jadi yang tahu apakah udah sesuai apa enggak. Setelah desainnya kan desainnya. Tapi kan untuk perlu tahu API-nya juga kan untuk mengubah yang harus dipakai itu apa gitu. Mereka udah nyediain sama, biasanya kalau awal itu backend sama UI itu udah kerjasama itu kan, mereka bikin desain kayak gini, berarti API yang dibuat apa aja. Nanti kan yang pakai kan tapi mobile-nya, nah, itu dia koordinasi untuk sudah tepat atau enggak. Ya, kalau aku tadi mungkin aku panggilannya Sandro, aku ada Sandro Adiarbowo gitu. Namanya Sandro, aku CTO di sini ya. Tapi yang banyak tahu aku itu project management di sini sama desain arsitektur teknologinya secara keseluruhan. Jadi kalau bikin aplikasi mungkin aku yang orang pertama kali desain sistemnya. Jadi desain sistem sama di backendnya. Kalau misalnya bikin sistem absensi itu backendnya kayak gimana, nanti terus frontendnya kayak gimana gitu. Tapi secara masih arsitekturnya. Nanti untuk kedepannya nanti aku koordinasi sama yang lain gitu sih. Nah sebenarnya juga ada product management juga di sini sama biasanya aku lakuin bareng sama si Farel itu desain sama produk desain gitu dia. Tapi kita product management di sini kurang menjadi advokat sama customernya ya. Kita benar-benar cuma membuat spesifikasi yang lebih runtutnya itu gimana.
tadi kalau ulang tadi apa tadi desain arsitektur, product management sama project management gitu. Terus ini, nah kan ngomong-ngomong tentang ini ya, Android developer. Nah, kalau kalau biar kita bisa jadi mobile Android developer gitu, atau iOS atau apalah, pokoknya mobile ya, itu skill apa aja sih yang harus kita punya? Atau misalnya kalau dari Belajar Plus mau rekrut orang itu biasanya skill apa aja yang dilihat, atau mungkin sifat atau kepribadian apa aja yang dilihat buat kayaknya dia tuh cocok jadi mobile developer gitu di sini. Kalau yang utama sih harus bisa coding itu ya, dan codingnya itu terutama di bagian object oriented programming (OOP). Kalian pasti udah belajar soal itu kan? Soalnya yang kebanyakan dipakai di mobile development itu pakai OOP juga, masuk Java, masuk Kotlin, Flutter dan lain-lain, itu OOP semuanya. Jadi mungkin syarat utama buat kalau mau masuk terus jadi magang atau apa itu harus tahu OOP dulu sih. OOP itu kayak gimana gitu, nggak harus tahu Flutter itu seperti apa, tapi harus tahu OOP itu seperti apa, kayak gitu. Kalau dari aku syarat utama kayak gitu ya. Terus kalau soal yang lainnya, kalau bisa kalian pernah ngerjain soal apa ya, pernah membuat lah, atau setidaknya mencoba membuat aplikasi mobile itu seperti apa, walaupun yang sangat sederhana. Jadi seenggaknya kalian tahu dasarnya itu kayak gimana gitu, kayak gitu sih. Cukup 2 itu aja sebenarnya. Kalau yang sifat-sifat lain mungkin lebih kayak apa ya? Ya, kalau misalnya aku sendiri ya hard skillnya itu ini ya, kalau misalnya yang benar-benar kerja di sini nanti kan nanti mungkin kalau dikasih masuk kan emang agak forgiving gitu kan. Tapi kalau udah masuk itu mungkin kualifikasinya itu tadi ya, kalau kita kan pakai Flutter ya, makanya harus tahu dan sama Flutternya. Habis itu juga paham REST API gitu. Karena kan kalian jadi client consumer kan, REST API kan. Sama tahu caranya mengubah UI, suatu UI itu jadi aplikasi itu kayak gimana. Soalnya itu perlu mata sendiri di sini. Kan kalau orang bikin di Figma kan cuma template ya halo. Maksudnya sih kalau buat di Figma kan kayak ya langsung tambahin kotak-kotaknya tumpuk aja. Tapi kan kita yang sebagai engineer harus bisa ngedekomposisiin itu sebenarnya alignmentnya gimana kayak gitu sih. Tadi 4 itu tadi hard skillnya, paling untuk soft skillnya ya lebih ke mau belajar aja sih. Soalnya karena kalau tech itu kita nggak pernah selesai belajar gitu. Kalau kayak misalnya aku front end kemarin itu pertama kali belajar terus itu masih Next.js 11 gitu, tapi sampai sekarang udah keluar yang Next 13 gitu. Terus habis itu paradigma itu selalu muncul paradigma baru gitu. Jadi ya kalau harus tetap belajar terus sih kalau kayak gitu. Kalau udah itu masih belajar terus. Terus ngomong-ngomong tentang kan tadi harus bisa Flutter dan lain-lain, ada ini nggak sih, ada standarisasinya? Kayak mungkin pas mau masuk itu ada dites dulu, harus bisa gimana standarisasinya itu ada nggak sih? Bisa diwawancara, terus ada testing waktu wawancara gitu. Ya mungkin itu sih. Kalau aku sendiri sama yang kalau misalnya aku sendiri kalau ngetes itu biasanya cuma itu sih, ngetes familiaritas sama programnya bahasa programnya yang dia pakai gitu sih. Jadi kalau misalnya company gede-gede kan biasanya pakai lead code gitu kan ya, kayak misalnya disuruh bikin palindrom atau semacamnya. Kalau misalnya front end itu paling cuma tak suruh bikin counter gitu aja gitu. Nah mungkin kalau Flutter ya bikin counter, tapi kayak Flutter gimana kan itu mungkin udah familiar kan, nanti mungkin skillnya dikembangin dari situ awalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang yang kita pakai sendiri standarisasinya, kalau konvensi itu pasti semua perusahaan itu beda-beda. Jadi kalau untuk konvensi codingnya itu ya biasanya setelah masuk baru bisa kita standarin sih konvensi codingnya. Tapi kalau kita sendiri ngikutnya itu ada 2, arsitekturnya itu pakai clean arsitektur, kalau codingnya pakai clean code. Kalau clean arsitektur itu penting sih kalau kalian belajar, soalnya di backend, di frontend itu kurang lebih sama. Kita gimana caranya ngestrukturin kode tapi tidak yang kita meminimalkan dependensi antar layernya itu. Jadi mungkin kalau di mobile itu kan ada yang state-nya, ada yang UI-nya gitu kan. Nah ini jangan nyampur, soalnya kalau misalnya nyampur nanti kita susah kalau mau ngupdate satu sama lain. Tapi kalau yang sudah terpisah kan, kalau misalnya kita cuma ngupdate state-nya doang kan enak gitu kan. Ini ganti pakai state management lainnya apa gimana gitu. Nah gitu sih, paling kalau kalian mau tahu ya clean arsitektur sama clean code itu tadi untuk konvensi yang kita pakai. Tapi kalau untuk awalnya
ya sebenarnya yang penting familiar dulu sih kalau kita. Mungkin kalau yang kita pakai yang bisa jelasin ada yang bisa jelasin? Yang kita pakai Mungkin state management aja sih yang kayak maksudnya ya. state management kita pakai. Yang penting paham state management sih. Kalau Iya. blog itu sebenarnya bisa belajar. Iya. Sebenarnya kalian harus tahu state management itu apa yang jelas. Sebenarnya state management kan ada banyak. Kebetulan yang kita pakai blog sih. Dan sebenarnya aku nggak tahu yang lain kayak gimana. Cuma blog itu enak. Jadi ntar belajar bisa belajar. Cuma yang penting kalian udah tahu state management gimana itu ntar gampang. PLOC ya. PLOC. Business Logic Component. Terus kan sekarang tuh lagi banyak banget ini ya kayak bootcamp mobile developer dan lain-lain. Nah, itu tuh kalau ada orang yang mau masuk ke Belajar Plus terus dengan pernah dapat ceritanya sertifikasi dari bootcamp kayak gitu bakal nambah image atau kepercayaan mas-masnya ke orang itu nggak, atau misalnya sebenarnya biasa aja tapi tetap butuh tes dulu gitu. Kalau aku sendiri sih tetap dulu tes dulu ya, soalnya apa ya, sebenarnya yang aku sebenarnya aku setuju bootcamp itu kan, emang ada yang bootcamp yang bagus, ada yang enggak, tapi kadang-kadang itu ada yang murid-murid itu yang ditangkap itu cara pakai toolsnya itu, bukan paradigmanya itu loh. Jadi bukan tentang OOP-nya, bukan tentang cara clean code-nya, dengan arsitekturnya, tapi lebih baik cara toolsnya itu. Makanya aku kadang kalau ngetes orang itu emang cuma suruh bikin counter aja gitu, atau kalau API aku cuma suruh bikin kalau backend aku cuma suruh bikin API tapi nggak pakai database gitu. Nah biasanya itu kalau misalnya orang terlalu terpaku sama toolsnya itu dia nggak bisa bikin API cuma pakai lokal variable doang gitu. Karena dia kalau bikin itu selalu pakai harus gabung sama Mongo gitu, MongoDB atau gimana ya. Nah, kayak gitu sih. Padahal mungkin itu sih. Kalau dari aku bootcamp itu malah justru nggak terlalu, mungkin bisa dimasukin di CV ya. Cuma aku lebih ngelihat ketika dia pernah bikin sesuatu daripada dia pernah nge-bootcamp. Project-projectnya sih Projectnya yang dimauin itu sama testingnya yang terutama. Kalau kan dari CV terus kita testing, ngobrol, walaupun dia masuk bootcamp terus kita tanya-tanya sesuatu ternyata dia nggak tahu kan berarti bohongin gitu. Ya kayak projectnya sama dia bisa jelasin nggak di kodenya itu kayak gimana itu kenapa. Mungkin bisa dipakai bootcamp, cuma ada hal yang lebih penting bikin project. Mungkin paham, benar-benar paham kayak gitu. Ya untuk kalau bootcamp itu apa yang penting nggak terpaku sama tools yang biasa di bootcamp itu aja gitu maksudnya. Terus balik lagi ke Belajar Plus nih. Visinya Belajar Plus itu apa sih? Kan tadi sekarang tuh lagi develop buat bikin e-learning, e-library, terus juga satu lagi ini absensi dan gitu-gitu. Nah itu visinya tuh biar apa sih Mas? Ya kalau aku sendiri, ini mungkin aku beda ya sama CEO-nya. Kalau aku sendiri sih ingin membuat ekosistem pembelajaran yang berkualitas yang melibatkan antara siswa, sekolah, dan penerbit gitu sih. Nah, kalau aku gitu. Apa? Kalau itu ngikut. Ini sekarang itu ada nggak sih kode etik buat kerja di sini, kayak nggak boleh apa, atau jadi kalau yang menjadi pegawai di sini harus gimana gitu. Ya, itu mungkin kalau di perusahaan besar kan ada yang namanya code of conduct gitu kan ya. Jadi yang ngasih tahu apa yang nggak boleh dilakuin. Kalau dulu sih aku pernah di developer itu dia ngasih tahu kalau misalnya nggak boleh cium pipi kanan pipi kiri, tapi kecuali kalau orangnya emang luar negeri santai aja, itu emang mereka kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kalau kita sih sendiri belum bikin sesuatu yang formal ya untuk itu ya. Paling ya apa ya? Bingung menjelaskannya. Nggak ada secara tertulis ya. Nggak ada secara tertulis sih, tapi mungkin karena emang banyaknya orang-orang Solo gitu emang udah terbentuk behaviornya emang kayak orang-orang Solo gitu. Kayak orang-orang Solo gitu sih. Belum ada yang mungkin kota tadi kan dibuat ketika apa ya terlalu beragam terus nggak teratur gitu kan. Karena mungkin karena pertama kita jumlahnya masih kecil, masih editornya mungkin sini baru 10 atau 12 orang gitu kan ya. Terus juga orang-orangnya orang Solo semua, jadi kayak belum terasa butuh untuk melakukan kota kontak ya. Terus apa nih? Oh ya, buat jenjang karir, kalau prospeknya mobile developer tuh sebesar apa sih?
besar banget sebenarnya, terutama Flutter sebenarnya. Karena Flutter ini akan dikembangkan oleh Google ya, dan dia kayaknya semakin tahun itu semakin meningkat banget, semakin ramai banget, populer banget gitu kan. Terus aku sebenarnya juga sering cari-cari juga ngeliat gitu, banyak yang beberapa perusahaan besar itu juga udah banyak yang milih Flutter sebagai ininya, Flutter sebagai platform mereka kayak gitu. Walaupun sebenarnya native dan React Native itu juga masih banyak, tapi biasanya kalau native dan React Native itu untuk perusahaan yang lama, udah lama kayak gitu. Tapi buat yang startup baru biasanya itu pakai punya Flutter. Misalnya baru mulai dari awal kan. Gitu sih. Lebih cepat gitu sih. Kecepatan kan penting banget ya. Kalau dari perusahaan yang besar kan biasanya mereka melanjutkan yang udah ada ya. Dan melanjutkan yang udah ada itu artinya pakai bahasa yang lama gitu, native gitu. Tapi biasanya kalau udah pernah kayak awalnya Flutter terus misalnya kita pindah ke native itu convertnya susah nggak? Bukan gitu sih. Sebenarnya lebih ke native terus convert ke Flutter biasanya. Kalau langsung Flutter itu aku nggak pernah tahu. Ya mungkin kalau Flutter kan tetap butuh kemampuan native ya. Jadi kayak misalnya yang native DLP-nya itu kita butuhkan. Nah, kadang di situ kita butuh bikin plugin itu langsung dari di bahasa native. Jadi kalau di Flutter itu kita masih bisa masukin kode native di situ. Jadi misalnya kita ada bikin Flutter, tapi untuk kamera kan untuk kemampuan native dari setiap HP masing-masing kan. Nah itu pluginnya kita bisa tetap buat sendiri pakai native. Tapi biasanya native biasanya itu orang itu packnya dari native ke Flutter, terus nanti ketika butuh plugin dia tetap masukin bikin pluginnya sendiri gitu. Pakai native Flutter. Jadi native melengkapi Flutter. Artinya kalau diri mau di Flutter itu seenggaknya harus paham dasar-dasar dari native dulu gitu sih. Udah mungkin mas. Itu aja teman-teman ada yang ngomong. Tambahin. Tadi itu sempat ada ini sih, ada pertanyaan. Kan tadi sempat ada kelompok yang presentasi kan. Sempat ditanya tentang ini valuasi dari organisasi. Iya. Boleh ini nggak? Boleh sharing. Sebenarnya ini aku juga kurang tahu ya, karena kita bukan perusahaan yang buat evaluasi investor kayak gitu. Jadi mungkin emang investornya itu kita nggak investor bergabung kita, tapi kita bergabung investornya itu. Jadi investornya itu emang dia punya project. Nah, tapi karena itu mereka terus daripada proyek kan dia merekrut kita untuk ngurusin perusahaannya itu. Jadi kita itu ya nggak kita bikin sesuatu terus evaluasi sama mereka gitu sih kemarin gitu. Ya kalau pas pertama kali dibuat itu market cap-nya itu sekitar 1 miliar rupiah. Tapi ya aku nggak tahu sih selama 1 tahun ini udah berkembang atau belum gitu sih. Karena kita banyak fokusnya, terus mereka yang di sini tuh banyak fokusnya jualan bukunya, bukan produk digitalnya. Produk digitalnya mungkin baru diperjualbelikan akhir tahun ini gitu sih. Jadi aku kalau evaluasi secara sekarangnya aku belum tahu kayak gitu sih. Mungkin apa lagi? Mungkin kalau career path tadi ya, kalau engineer itu kan tadi mungkin secara opportunity-nya, tapi itu paling. Udah ada lagi yang menanya, mungkin teman-teman ada yang tertarik buat jadi mobile developer. Kalau saya kebetulan saya lagi di UX udah 2,5 tahun lumayan. Jadi mungkin kurang paham tentang permobilan, tapi dulu sempat pengen sih, sempat tertarik. Dulu matkul favorit saya di mobile developer juga yang bagian native. Dulu saya senang main Kotlin, terus makin sini udah lanjutin aja. Udah ada. Jadi ini pilihan sendiri ya buat mewawancara mobile developer itu. Dibebaskan pengen. Ya, lagi. Udah. Mungkin itu aja mas. Makasih banyak atas waktunya. Maaf kami ganggu sore-sore. Nggak apa-apa. Biasanya pulangnya pada jam berapa sih? Kita biasanya pulang jam segini ya. Jam 5, jam 6 terus gitu ya. Oke. Ya, kalian mau wawancara yang lain juga boleh tanya-tanya.
lanjutannya UI UX itu Ada orang itu. ada. Tadinya Oh, panel itu. katanya kemudian bintang belum? Terus coba deh. Ya tuh. Ya mas. Terus ini. Nah, ya udah. Mungkin itu aja mas. Oh, Ya, makasih banyak mas. Iya. Ya. Sukses kuliahnya. Iya, amin. Semester 7 kan ya? Iya. Mulai skripsi. Sini. Kalau yang udah mulai sih.